Pertama, yang mesti saya tugaskan adalah bahwa serangan ke Gus Puat Pleret sebenarnya itu hanya salah satu bagian pelemahan terhadap orang-orang Nahdlatul Ulama. Atau boleh saya katakan sebenarnya serangan ke Gus Puat Pleret ini adalah serangan yang diberikan secara tidak langsung terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa seperti itu? Karena Gus Puat Pleret ini adalah salah satu ulama NU yang memang sangat keras, tegas melawan para pencoleng-pencoleng agama yang selama ini menjadikan agama sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Dan tidak sampai di situ saja, mereka semua ini sukses. Sekali lagi, mereka semua ini sukses mengiming-imingi para habaib dalam tanda petik untuk melawan Nahdlatul Ulama. Jadi semacam Aldo dan sekitarnya ini, aduh, nggak usah diurusi lah. Aldo ini kalau saya tidak perlu ditanggapi oleh Gus Puat, biar ini urusan kita ini yang dibawa, yang masih muda-muda. Kan Aldo juga ini palingan kemampuannya hanya keluar-keluar di media sosial. Nah, kita keluar-keluar juga. Tapi kalau dia mau lebih dari itu, ya kita juga berani. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Baru ini ada video yang sempat saya nonton. Itu videonya Aldo yang lagi merosting kembali Gus Puat Pleret dengan tuduhan adu domba, yang mana di situ dia mengatakan bahwa mau adu domba antara Muhibbing Guru Koso Kumpul dengan para habaib. Bahkan ada narasi yang dia baca, entah narasi itu benar atau tidak. Yang pasti begini sahabat-sahabat. Pertama, yang mesti saya tugaskan adalah bahwa serangan ke Gus Puat Pleret sebenarnya itu hanya salah satu bagian pelemahan terhadap orang-orang Nahdlatul Ulama. Atau boleh saya katakan sebenarnya serangan ke Gus Puat Pleret ini adalah serangan yang diberikan secara tidak langsung terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa seperti itu? Karena Gus Puat Pleret ini adalah salah satu ulama NU yang memang sangat keras, tegas melawan para pencoleng-pencoleng agama yang selama ini menjadikan agama sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Dan tidak sampai di situ saja, mereka semua ini sukses. Sekali lagi, mereka semua ini sukses mengiming-imingi para habaib dalam tanda petik untuk melawan Nahdlatul Ulama. Padahal kita tahu bahwa keberadaan para habaib di Indonesia ini mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama dari kaum Nahdien. Itu adalah merupakan jasa dari Kiai Hasyim Asy'ari. Itu yang mesti ditegaskan lebih awal. Tetapi alhasil kemudian ternyata tidak semua habaib bisa berterima kasih dengan situasi itu. Bahkan ada yang sengaja melawan orang-orang NU, ulama-ulama NU. Dalam hal ini salah satunya hari ini adalah Gus Puat yang lagi di framing habis-habisan oleh para kadrung. Saya mengatakan bahwa ini kadrung, dan saya yakin bahwa mereka ini bukan murni murid Guru Sekumpul. Karena tidak akan mungkin kalau mereka ini adalah murid dari Guru Sekumpul akan membenci Gus Puat Pleret. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sengaja menumpang di belakang nama Guru Sekumpul untuk bagaimana supaya Nahdlatul Ulama diobrak-abrik. Dan salah satu caranya adalah dengan menyerang bentengnya. Salah satu bentengnya Nahdlatul Ulama, terutama di kalangan muda, adalah Gus Puat Pleret. Nah, itu yang mereka lakukan hari ini. Saya bicara seperti ini berharap
sahabat-sahabat yang ada di luar sana untuk tidak terprovokasi. Kecuali memang kadrung, wajar lah kalau terprovokasi. Apa yang disampaikan Aldo ini jelas provokasi yang nyata, bagaimana supaya orang-orang NU berhadap-hadapkan dengan para pengikut guru sekumpul dalam tanda petik. Karena ternyata kemudian banyak juga kadrung yang menyamar seolah-olah murid daripada guru sekumpul. Nah, inilah berbahayanya mereka karena mereka jago bertakiah. Bagian daripada strategi mereka itu adalah memasuki kelompok-kelompok yang ada dan dari dalam kemudian berupaya cari muka, dan bahkan semburannya sangat nyata. Bagaimana ketika ada isu terkait soal ini, langsung saja Aldo bereaksi. Itu kita gampang baca bahwa Aldo ini adalah salah satu pentolang yang mengaku sebagai cucu Nabi tetapi berperilaku buruk menurut saya, dan tentu Nabi pasti sangat sedih melihat cucunya kalau betul ini cucunya. Melihat kelakuannya yang seperti ini barbar di dalam menanggapi sesuatu. Kalau kita barbar ini wajar-wajar saja karena kita bukan cucu Nabi. Yang berbahaya itu kalau sudah mengaku ulama, apalagi kalau sudah sering ceramah, menceramai orang, lalu mulutnya masih sangat kasar, tindakan-tindakannya brutal. Nah, yang terpenting untuk mengenali mereka semua, siapa habaib yang layak diikuti dan siapa yang tidak layak diikuti, lihat saja cara berpikirnya dan bagaimana tata katanya. Kalau cara berpikirnya terus melawan kebijakan negara, sebaiknya tinggalkan karena itu paham khawarij yang ada di kepalanya. Ataukah misalnya mulutnya kasar, gampang mengkapir-kapirkan orang, menganggap orang lain salah, hanya dirinya yang benar, maka hindari karena pasti orang itu sudah terasuki paham Wahabi Salafi. Lalu pertanyaannya kemudian, bukankah dia habaib? Sadarlah kalian, di zaman Nabi saja tidak semua keluarga Nabi ikut sama Nabi. Kalian harus melek sejarah. Ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abu Lahab. Makanya ada istilah di mana ada Abu Bakar, di situ pasti ada Abu Jahal atau Abu Lahab. Nah itu. Jadi pahami sampai di situ. Kalian ini jangan terlalu formalitas memahami agama. Masuklah sedikit ke wilayah substansi. Jangan hanya kulit-kulitnya doang. Masuk di wilayah isi lah, maka kalian akan tenang beragama. Salah satu bentuk kegambangan orang beragama kalau masih selalu berpikir membela Tuhan, masih berpikir membela agama. Apanya yang kau mau bela? Apanya yang kau mau bela Tuhan? Apakah kau jauh lebih hebat dari Tuhan sehingga kau yang mau membela Tuhan? Seharusnya kau itu yang dibela oleh Tuhan. Nah, itu artinya memang kalian ini rata-rata ilmunya masih cetek, tapi selalu berupaya keras seolah-olah tampil semaksimal mungkin karena sudah menguasai satu ayat dua ayat. Kalian merasa jauh lebih hebat daripada yang lain. Jadi pola-pola kalian itu kita hafal betul. Jadi sekali lagi, perempuan-perempuan yang mengarah kepada pendegradasian posisi Gus Fuad hari ini sebagai salah satu ulama NU itu sesungguhnya adalah serangan terhadap Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kader-kader NU jangan diam. Narasi-narasi biadab yang dibangun oleh para kadrung ini harus kita lawan. Tidak boleh kita biarkan dia berjalan sendiri. Gus Fuad bagaimanapun juga adalah tokoh muda Nahdlatul Ulama yang sampai hari ini tetap konsisten mengawal seluruh gagasan-gagasan dan seluruh apa yang menjadi cita-cita besar para pendiri Nahdlatul Ulama, dan kita manut terhadap beliau. Jadi semacam Aldo dan sekitarnya ini aduh, nggak usah diurusi lah. Aldo ini
kalau saya tidak perlu ditanggapi oleh Gus Fuad, biar ini urusan kita-kita ini yang dibawa, yang masih muda-muda. Kang Aldo juga ini palingan kemampuannya hanya keluar-keluar di media sosial. Nah, kita keluar-keluar juga. Tapi kalau dia mau lebih dari itu, ya kita juga berani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.